Jadi kalau gerbangku tuh bukan kayak sekolah yang tembok gede kelihatan gedungnya, enggak, tempatku tuh kayak agak masuk gitu. Gang gitu Oh, kayak gang gitu, jadi masuk. Kan aku masih nggak tahu di dalam ada apa, masuk, belok, parkir, terus itu Mas. Itu kayak zombie apokalips gitu. Aku baru batin lagi. Ini udah pada yang lari-larian. Iya, udah ada yang lari-lari, teriak-teriak, terus ada yang geletak-geletak di jalan, di lapangan, di koridor, di apa. Leonan. Tadi tuh Mas S tuh masih lama ya kata antrinya ya? Iya, tapi udah ini sih 3 berapa gitu. Jadi nggak lama-lama banget toh. Semoga ya. Kamu nitip? Dia juga nitip. Mas Amin nitip gak? Nitip lah. Nitip. Kebiasaan dia kocak suka lama kayak gitu. Ini pakulnya yang jual yang lama gue. Kita juga nambah-nambahin. Iya. Ya udah mau selesai kita malah baru nitip. Maaf ya Mas ya. Ya, ngapunten nggak apa-apa, Mas. santai. Sorry nih Mas, emang S tuh kadang Itu kayak lu gitu ya. Itu kayak lu. iya kan ya. Celelean. Sudah Tapi emang biasa, kadang-kadang. udah biasa. Udah berapa lama temen sama S tuh Mas? Waduh. Nggak tahu ya berapa, hampir 10 tahun. Wah, lama 10 juga. tahun. Berarti batinnya udah terluka banget Waduh. sih. Karena sama S tuh kan, sama S Hampir tuh kan. 10 tahun. Betul. Itu berarti temen kalau 10 tahun lalu terus temen kuliahan kalau SMA. Satu kuliah, Satu kuliah. satu UKM ya. S tuh tua banget berarti ya. Iya. Mesti ini nyiranae padha iki nek wong-wong kono. Iya. nggak sih? Ya itulah. Ya itulah. Tapi kampus kalian kan horor ya? Lumayan. Ada ininya lah. Spot-spotnya. Spot horor. Kampus mana sih yang nggak horor kocak? Ya tapi kampus mereka ini kayak Horor banget gitu loh. Dibanding kampusku sama Mbak Noven tuh enggak tahu. kan kampus kita juga nggak terkenal sih. Iya sih, om kita nggak terkenal, ya udahlah. Tapi nggak sehoror itu tuh loh kampusku. Cuman misalnya salah satu kampus di Jogja yang gitu tuh loh. Tapi kamu sendiri ngalamin nggak Mas di situ? Kalau yang di kampus tuh rata-rata dengar dari senior ya, Oh, diceritain oke. senior segala macam. Kalau yang kejadian bener pernah juga, tapi Seru nih. kertas jatuh. Kertas jatuh? Oh, yang kayak tiba-tiba barang gerak sendiri gitu ya? Gitu-gitu, Ah. kertas. Kayak kertas ditumpuk tapi tiba-tiba seret. Oh. Padahal dalam ruangan nggak ada angin gitu. Biasa sih sebenarnya sih ya kalau kayak gitu ya. Maksudnya apa ya, kayak cerita-cerita kampus tuh biasanya dominannya yang kayak apalah, kayak nyalain lampu kayak gitu kan. Ya sama kampusku juga, wah satu-satunya doang sih sebenarnya di Banten Di sih. sana ya? Adanya itu. Adanya Ada itu doang sebenarnya, makanya terkenal. Jadi ketahuan berarti. Makanya terkenal gitu. Tapi biasanya kan kuntilanak merah ya. Bener, rata-rata. Iya. Iya sih. Tapi tempat dia memang di kampusnya titik-titik. Kalau Iya. di yang lain tuh kayak paling Mbak ini, Bu itu, Mas ini. Ada urban legendnya gitu. Ha. kebanyakan. Iya Tapi sih, kalau di bener. aku emang lebih serem di SMA-nya sih. Oh iya? Kau kan pernah cerita kan? Oh Ya iya, kan? pas lagi ya, pas lagi ngobrol-ngobrol. Ha. SMA aku nggak ada hantunya malah kalau SMA aku. Biasalah kalau di kota nggak ada hantu. Iya juga sih. Adanya alien. SMA aku di tengah kota malah Berhantu. bisa jadi urban legend. Oh iya. Oh, Jogja lah. Di angkatan segitu ya. di atas segitu. Dan mungkin sampai bawah-bawahnya ya. Wah, itu sebelumnya berarti sebelummu berarti. Mas? Setelahku dong. Oh, Junior Dek. juniorku. Oh iya jauh benar gitu. benar. Oh, gitu. Emang ada apa di situ? Urban Legend juga. Banyak. Sebenarnya bukan urban legend sih, legend sih. Karena Legend. legend. Mau cari Karena kampusnya. waktu itu kalau nggak salah di tahun 2007. 2007 tuh aku masih kelas 1 SMA. Kalau nggak salah tuh Aku masih SD ya. wah ketahuan ya. 2007 itu tuh kalau nggak salah lagi antara pokoknya kelas 3 tuh dia udah selesai UAN ya dulunya UAN. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. UAN sama USEP, ujian sekolah. Ujian sekolah. USEP dulu bilangnya. Oh iya. USEP, ujian sekolah. Tapi si kelas 3 ini jadi udah nggak ada nih di sekolah. Jadi yang masuk tuh paling yang
1 sama 2 ya biasanya? Remedi. Oh. Yang remedi. Sama minta biasanya kalau mau masuk UGM kan dulu masih pakai raport. Oh iya, Nah, iya. jadi remedi aslinya udah lulus tapi karena pengen dibagusin tuh, nah remedi. Oh, gitu. remedi Biar bisa masuk kampusnya mau kemana gitu. bisa nembus ya. Kayak dibagusin lah nilainya. Gitulah pokoknya. Tapi Dikatrol. tapi berarti SMA-nya lagi relatif sepi pada saat itu. Sepi sih enggak, tapi ya yang kelas 3 aja Yang sih. nggak ada. Tapi 1 2 tuh ya normal lah. Kelas 1 2 ya. Nah, waktu itu tuh kalau nggak salah, aku yang paling inget tuh itu pelajaran bahasa Indonesia kelasku. Oke. Pelajaran bahasa Indonesia sebelum istirahat pertama pokoknya. Nah, sebelum istirahat pertama ini tuh biasalah, waktu itu tuh nggak salah disuruh bikin cerita terus ke depan itu loh. Oh ya Cerita, maju. pakai bahasa Indonesia. Cerita hantu. Bebas. waktu itu. Oh enggak ya? Karena kan kalau nggak salah habis libur ya, kelas 3 dan Ah. ujian kita libur ya. Nah, itu suruh bikin cerita gitu. Nah, pokoknya itu di sebelah kelasku tuh kaca yang gini itu, Oh bukaan. yang bukaan gini itu kan. Nah, itu tuh ada 2 orang cewek kakak kelasku yang kelas 3. Kenapa kelas 3? Soalnya waktu itu transisi kita ganti seragam. Jadi Nah, ketahuan. jadi ketahuan beda. ini yang kelas 3 gitu. Nah, itu ada 2 orang, yang satu tuh lagi mapah gini. Mau di. Yang Oh di gini papah ya, tuh, ya. lagi digini-gini. Nah, terus yang di papah tuh tiba-tiba pas di kelasku langsung ngadep kelasku, ngeliatin gini kan, yang di dalam kelas kayak nih Iya, apa lihat-lihat. ini? Mungkin mbaknya ngapa tuh gitu kan. Terus tahu-tahu langsung wah, Teriak. langsung wah gitu. Lah kan langsung chaos kan. Gurunya juga jangan pada keluar ya, jangan pada keluar gini-gini. Lah yang namanya ada kayak gitu kan mesti langsung gitu kan. Pada panik lah. Ada panik, ada kepo sebenarnya. Iya, Iya sih, benar. campur-campur. Yang kepo tapi takut masih di dalam kelas tuh. Iya. Kalau yang cewek, kalau yang cewek gitu. Jadi kan kelasnya tuh U gitu kan, mbaknya tuh di tengah sini. Dia tuh ngadep ke kelasku langsung teriak gitu. Nah, ini yang dari kelasku ini akhirnya keluar kan. Padahal gurunya jangan. Pada keluar, terus soalnya yang ini tuh kayak makin wah gitulah. Terus wih, ini gimana? Ya udah, terus si mbaknya tuh yang mapah tadi bilang, "Mas, tolongin gitu kan." Ya udah, terus waktu itu kalau nggak salah yang nolong tuh ber-6 atau ber-5, ada aku sama temen-temenku lah sekelas itu. Oh kamu ikut nolong? Ikut bawa gitu, tapi kayak ya mbak pendek kecil tapi berat banget tuh loh. Waduh. Dan yang aneh itu kan kalau misalnya orang kesurupan atau apa, biasanya nek nggak panas, nek nggak dingin banget. Ini normal, badannya tuh normal kayak orang normal biasa. Bawa, dia masih yang wah, bawa ke UKS lah. Bawa ke UKS, terus ada guru yang biasalah tiap SMA mesti punya guru yang bisa inilah ya kan, nah, bisa ini gitu. Terus gurunya tuh gimanain terus bilang ke temanku, salah satu temanku. Nah, temanku ini kita tuh nyebutnya dulu dukun. Oh. Si dukun kita bilangnya. Karena dia tuh dulu tuh kayak dia tuh bukan lulusan ya. Jadi di seminari kan sekolah calon romo ya. Itu tuh kayak mungkin nggak kuat ya menahan godaan duniawi, terus pindah ke SMA aku. Aslinya dia kelas 2 jadi kelas 1 lah. Oh iya kan turun kan, Heeh, turun angkatan turun. biasanya. Nah, dia tuh kayak memang sering dimintai tolong, kayak misalnya ada pramuka, ada apa. Ada masalah-masalah kayak atau gitu ya. Tonti kan latihan sampai malam, ada apa gitu, dia sering dimintain itulah. Gitu dia bisa lah. Terus pokoknya guruku yang di UKS yang udah gitu-gitu tuh tiba-tiba tolong ke gereja ini nyari romo ini gitu. Oh ya Pak, ya bilang aja ada gini. Oh ya, ngajak aku, ayo cabut. Nanti gitu kan, terus Pulang ternyata. niatnya. Soalnya masih pagi tuh. Bebas bro. Gitu. Oh ya, wis, terus ngambil jaket, ngambil motor, keluar kita ke itu loji. Oh, gereja Kidoloci. Tapi tutup. Ya. Kayaknya ada nggak tahu renovasi atau mungkin lagi piknik ya. Lagi tutup, terus kita ke yang dekat Superindo itu, gereja apa itu namanya, situlah. Oh. Nah, di situ lucunya adalah kan ada kayak resepsionisnya tuh sebelum masuk ke kediaman romo kan. Nah, jadi ada resepsionisnya, kita nanya,
Bu, minta tolong mau ketemu Romo ini ada nggak? Nah, Romo yang dikasih tahu guruku sama yang temanku minta tuh beda karena beda gereja kan. Oh, jadi Nah, referensinya beda gitu. Jadi yang temanku ini itu tuh karena kenal kan di seminari gitu-gitu kan kenal, taunya si Romo ini tuh ada di gereja yang itu, yang B lah. Gereja B, Romo ini, oh ya dari mana Mas? Dari SMA ini, dari SMA aku gitu kan. Terus, oh ya atas nama siapa? Atas nama ini, nama temanku kan. Terus ditelepon. Jadi ditelepon tuh si resepsionisnya cuma bilang, halo Romo, ini ada yang mau nyari dari ini. Terus, oh ya, oh, tunggu dulu Mas. Gitu. Udah nunggu ditaruh, terus selang bentar Romonya keluar. Terus kayak, yuk langsung gitu. Jadi kayak Udah tahu. kita tuh belum ngasih tahu apa-apa. Jadi kayak, yuk langsung gitu. Nah sementara si temanku ini juga bingung kan, kok tahu gitu kan. Terus yuk langsung gitu. Oh ya udah. Terus dia bawa sama frater lah. Yang magang Romo kan bawa sama Romo kalau Romo asisten Romo biar bawa apa koper-kopernya gitu bawa kita ke sekolah tuh masuk sekolah depan sekolah tuh udah ada ambulan. Sekeos itu berarti iya ya? itu ricuh wah itu. ngeri bukan ngeri ya kayak lebih kebingung ini apa toh Kayak gitu. ada bencana alam aja pokoknya. Tapi cuma di sekolahku doang gitu. lokal. Jadi di depan tuh udah ada ambulan 2, yang satu tuh jalan, terus yang satu lagi masukin orang. Tukang balon, es krim. Bukan. Oh, nggak sekeos itu ya? Bukan. Tidak semenarik itu kayaknya. Gitu tuh, terus yang ambulan masuk ini baru masukin siswa karena kan kelihatan dari seragamnya kan. Seragam swasta kan ya itu gitu kan. Masukin ke ambulan yang kedua ini. Tak lihat kok cowok. Lu beda. Padahal yang tadi pertama aku tahu tuh cewek. Loh kok cowok? Terus yaudah masuk, terus ada satpamku nih di depan. Dia kayak jagain ada kayak nggak tahu wartawan mana. Udah cepet kan kayak gitu. Informasinya ya. Tapi waktu dulu kan HP kan ya nggak bisa rekam. Masih zaman infrared gitu kan. Nah udah terus masuk sama satpamku sempet di stop. Ini kalau udah di luar pulang aja gitu. Oh enggak Pak, bawa ini tadi disuruh Pak ini. Ya udah masuk tes. Jadi kalau gerbangku tuh bukan kayak sekolah yang tembok gede kelihatan gedungnya enggak, tempatku tuh kayak agak masuk gitu. Gang gitu ya? Oh, kayak gang gitu. Jadi masuk kan aku masih nggak tahu di dalam ada apa masuk. Belok parkir terus itu Mas. Itu kayak zombie apokalip gitu. Aku baru batin lagi. Sih udah pada yang lari-larian. Iya udah ada yang lari-lari, teriak-teriak, terus ada yang geletak-geletak di jalan, di lapangan, di koridor, di apa, ada yang sampai lari terus kena motornya pada deg-deg Ya gitu. ampun. Tapi nggak ada yang ketimpa kan Mas? Nggak ada. Dia kayaknya dikejar yang kemasukan atau apa. Oh, jadi dia panik lari, ya. lari kena Maaf. Musibah lagi. motor-motor gitu. Belum pernah dia dikejar oleh Irfan ya. Amit jangan. Nah beberapa nih ada yang inilah masih apa namanya masih sadar lah, kayak masih nolongin gitu loh. Terus pokoknya si Romo sama operatornya ini kayak langsung ngasih tahu temanku lantai 2 ya. Yuk langsung masuk aja, langsung naik lantai 2 tuh. Terus aku nggak tahu kan, bantu-bantulah aku di bawah kan, gotong sini, si A, si B, si B. Gotong royong aja pokoknya. Gotong royong lah pokoknya mau cowok cewek yang penting kalau udah pingsan apa dipindahin, takutnya keinjek atau apa kan. Soalnya itu bener-bener Chaos banget chaos, berarti itu ya? sekeos-keosnya lah gitu. Itu dan kalau pernah nonton itu Resident Evil. Nah, itu sekeos itulah. Aku bayangnya all of us are dead sih, tau gak? Bener. Di Kayak sekolah. gitu. Kayak di sekolah gitu. Kayak sekeos itu. Jadi kayak ada yang lari, ada yang nangis, ada yang apa, macam-macam kan. Kalau kan dong guru-gurunya juga itu. Guru pun ada yang kena. Wah, guru-guru tuh ada yang kena juga. Join bro. Join. Jadi mau ngapain kali itu guru? Kesurupan juga lah. Terus pokoknya yang di lantai bawah itu kita bawa ke ruang multimedia yang udah pingsan segala macam. Kita bawa ke ruang multimedia. Di ruang multimedia itu kan soalnya AC, terus ada karpet gitu kan, jadi ditidurin di situ lah. Terus ada yang cewek-cewek apa bantuin ngasih minyak kayu putih apa-apalah gitu. Gitu udah. Terus sama temenku yang di situ, ayo bantu yang atas aja, yang atas lebih butuh, bawah bantuan. udah lumayan gitu. Ke atas itu dari kan tangannya begini ya, itu tuh baru set naik itu tuh depan tuh udah ada yang Pada geletak-geletak. jadi cowok cewek gitu kena terus. Iya beneran. Kalau bencana alam kayak bener Ya, maaf di parah. tsunami gitu kali ya. Iya ya Bener, kayak udah gitu parah banget gelepak-gelepak. itu. Soalnya yang bantuin tuh dikit. Jadi misalnya satu Banyak korban berarti di Benar. penolongnya.
Jadi satu kelas tuh misalnya 40 nih. Kelas 2 40. Kelas 2 40. Kelas 2 ada 40 orang satu kelas, ada 5 kelas kan. IPA IPS gitu kan. Ada 5 kelas, kelas 1 ada 5 kelas. Berarti berapa tuh? Banyak. 200 Banyak, tambah bener-bener 200 tambah 200 tambah guru. 400. Nah, yang normal tuh paling cuma 40-50-an. Kebanting banget, tadi aku juga mikir sih kayak proporsinya berapa ya yang bisa bantuin sama yang enggak. Aku bilang juga daripada pusing mau ngapain kesurupan juga. Biar ikut ya. Biar ikut. Biar nggak capek-capek. Iya. Kasian kalau ke jalan-jalan raya beneran terus nyamber-nyamber gitu kan. Iya, aku juga kalau misalkan kayak lagi di posisi seperti itu, bingung coy. Bingung. Cabut dari sekolah. Jadi kita ketika masuk tuh perasaannya bukan takut, tapi kayak bingung. Aku harus Ini, ngapain? ini gimana ya? Gimana? Mulai dari Psikisnya mana? kena, psikisnya. gitu kan. Mau bantuin doa tapi kok yang nggak apal-apal banget gitu kan? Iya. Gitu lah. Gitu chaos kan, terus naik ke lantai 2. Naik ke lantai 2, chaos kan, terus yaudah kita bawa yang bisa. Terus waktu itu kita bawa ke ruang doa tuh. Ruang doa tuh agak gede lah, ada pokoknya tempat yang nyaman lah, ada AC segala macam. Pas tak buka tuh ternyata udah sampai yang mepet-mepet gitu. Pinggang lah kayak ikan Pinggang, asin. jadi ada guru, satpam, tukang kebon, apa tuh di situ. Satpamnya juga. Tukang Satpamnya kebun kan juga. ada 2. Tukang kebun juga. Yang satu jaga, iya tukang kebun kena, aku juga heran. Tukang kebun. Biasanya mereka udah tahan Ibu, dengan ibu kantin juga tapi udah sadar tuh loh. Oh, Ibu jadi udah kantinnya, mulai udah kayak cuman Gorengan saya. Tadi ada yang belum bayar. tuh chaos banget lah, chaos. Terus kesana kan, wah ini gimana nih, ini terus yaudah nih kita bantu yang bisa aja lah. Terus pokoknya kita bantu. Ya capek lah, ngos-ngosan kan. Kita di luar ruang doa karena di ruang doa kan terlalu padat merayap ya. Kita di luar gitu, lagi istirahat, tahu-tahu ada ustadz sama, karena kan sekolahnya tuh walaupun yayasan Katolik tapi semua Ya, bebas benar. masuk lah, dibebasin gitu kan. Ada ustadz nanya, gimana mas ini, mas ininya di mana ya ininya, wah nggak tahu, tadi Romo juga kemana nggak tahu kan, nggak tahu, coba cari aja gitu. Terus sini ada yang agama Muslim nggak? Oh ada beberapa, kalau itu di dalam ada, terus di dalam tuh kayak Dibantuin, dibantuin ruqyah. gitu lah. Terus kita masih nunggu rame, terus si ustadznya keluar tuh, mas aku tak ikut bantuin ke sana ya, gitu. Nah itu ada sambungannya tuh nanti, oke. aku bantuin ke sana ya. Dulu. Oh ya, oh ya silakan. Terus ternyata tuh dari kantin bawah naik tuh ada yang di kelenteng itu namanya apa? Biksu. Biksu kayak gitu ya. Tapi bukan biksu yang gini ya, yang kayak di Konghucu itu loh. Apa tuh namanya tuh? Demon Slayer. Ya pemuka. pemuka agama. Ya, Agama, Konghucu lah, Konghucu. Karena dekat situ ada kelenteng kan. Bawa dari situ. Kayaknya bawa dari situ. Terus ada itu juga. Dia tuh, aku lihat dari kejauhan tuh dia langsung masuk ke ruang kelas itu. Nah, ustadznya juga masuk ke situ. Gitu. Jadi yang di lantai 2 yang di ruangan kelas 3 ini itu tuh pintunya, jendelanya tuh gede tuh. Kayak jendela Lawang Sewu tahu kan, gede-gede tuh. Oh iya. Gede-gede kan, gede-gede kayak gitu. Terus ada kayak tutupan kayunya segini lah. Itu tiba-tiba tuh dari ditutup semua, tiba-tiba blak. Sendiri kebuka. Iya, blak gitu kan. Aku yang dari seberang nonton, apa tuh? Apa tuh? Kepo lah sama teman-temanku bertiga. Kita ke sana. Ternyata pintunya ditutup kan. Terus ada jendela kecil yang bawah yang kaca tuh buka juga, Pak. Gitu kan. Terus kita lihat ternyata ada satu siswa cewek tuh udah nempel di tembok gitu. Tinggi. Iya, tinggi gitu. Inilah kipas inilah. Udah plek set gitu kayak Sumpah. situ. Di real life ada itu. Kayak di film Iya, Exorcism, sumpah. Iya, itu aku lihat tuh nggak takut tapi kayak excited tuh loh. Wah, ini yang tak lihat di film gitu. Ada contoh nyatanya gitu. Udah bisa tidur Ternyata sekarang. kayak gini ya. Bisa FYP nih harusnya gitu ya. Ya Kan kan udah dulu nggak ada. belum ada. Itu masa sekarang. BP aja belum masuk kan. Benar. BB aja belum masuk, nah itu wah ini nih yang di film-film gitu, jadi kayak plek gitu, ada 2 meter, sekitar 2 meter lah, jadi kelihatan dari luar tuh, yang dari seberang juga kelihatan kan, terus yang ternyata di dalam tuh ada ustadznya lagi gini-gini lah, terus yang temennya ustadznya tuh kayak siapa kamu gitu, tapi tetap nggak inilah, tetap nggak dijawab. Nah si ceweknya tuh pertama cuma gitu-gitu doang. Terus si Konghucunya itu di belakang kan, dia kayak nggak tahu kayak
mau persiapan apa. Wiridan gitu. juga kali ya sama badannya. Iya. Mungkin nggak tahu di belakang gitu apa. Terus yang pokoknya yang di depan tuh yang romonya tuh lagi bacain, ustadznya bacain, terus yang frater sama asisten ustadznya tuh kayak nanya-nanyain siapa mau ngapain bla 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 gitu, tapi nggak dijawab. Terus akhirnya si temanku tuh ada di situ ternyata, tapi di belakang. Yang si dukun tadi. Si dukun tuh ada di situ tapi di belakang. Terus ngelihat aku kan dari jendela tuh sama temanku bertiga. Sini. Bantuin gitu. Mau celaka sendiri. Mungkin dia juga ilmunya belum setinggi itu ya. Jadi kayak cuman bantu-bantu aja. Sidekick. Minimal bantuin nonton lah ya. Ya, gitu. Saksi hidup. Terus habis itu udah masuklah aku sama temanku bertiga terus bantuin turunin gitu kan. Oh ya, bantuin turunin dipegang kakinya gitu. Nggak bisa kayak kita pull up tuh loh malah. Iya. Kayak kita pull up. Berarti kuat banget ya. Kok nggak bisa terus apa terus pokoknya si cewek itu akhirnya ngomong tapi suaranya tuh double gitu. Oh iya, paham. Dua suaranya. Suara dia asli sama yang satu. Yang satu tuh suara suara cowok gitu. Oh, ih. Suara cowok berat gitulah. Kayak ya kayak bukan mbah ya, kayak bapak-bapak berumur gitu loh suaranya tuh. Gitu pokoknya ngomong, aku nggak mau. Pokoknya kalau di bahasa Indonesia itu aku nggak mau ngomong sama kamu gitu. Aku nggak mau ngomong sama kamu. I don't wanna speak. Aku maunya komunikasi sama yang naruh aku di situ. Waduh. Nah, kan bingung ya. Maksudnya apa gitu pada maksudnya saat yang itu? naruh siapa kan nggak tahu. Terus udah toh. Terus si ustadznya tuh bilang, ya udah pokoknya kamu tenang dulu, jangan ngamuk dulu. Nanti kita panggilin yang naruh kamu. Terus yang naruh kamu tuh siapa? Pokoknya nunjuk tuh ke arah. Gitu. Nunjuk ke sana. Ngomong apa lu ya? Kacau aku. Kacau banget ini. Nunjuk ke arah sana siapa? Pertamanya tuh mikir nunjuk kemana? Terus si ustadznya tuh, coba tolong panggilin yang di sana yang bisa bantu siapa gitu. Tapi aku nggak tahu tuh. Pokoknya temanku si dukun terus cabut, orangnya udah turun cabut, terus pingsan. Pingsan, kita bawa tuh. Tapi masih ngomong meracau itu loh. Iya. Suaranya udah gitu-gitu. Tapi badannya udah lemes. Terus kita mau kebawa ke ruang doa. Gimana kita ke sana? Jangan, kalau di sana ntar malah nyamber ke yang lain. Karena kan ada yang pingsan segala macam. Nyamber ke yang lain. Terus bawa ke aula atas. Karena di aula bawah sekios itulah, bangku-bangku, meja, terus bawa ke aula atas. Terus dilingkarin tuh ada romo, ustadz, yang dari kelenteng itu biksu atau apa ya gitu. Shueshi namanya. Tadi aku barusan search. Oh iya. Ya itu sama temenku sama guru-guru lah yang masih ada yang bisa itu. Nongin kan lagi tanya gitu, pokoknya posisi masih gini, masih tengkurap gini kan, tapi masih yang masih yang gitu. Nah, aku tuh di situ kayak NPC itu loh. Aku ngapain ya di sini? Lucu lagi. Apakah ini lokasi yang cocok denganku? Ngapain ya? Kayak yang lain tuh ada kesibukan masing-masing gitu. Aku ya, kamu ngapain ya? Apa ya gitu? Ya, padahal minimal sih rapiin kursinya ya. Iya. Nah, itu udah di sini kan, cuman lantai gitu doang. Aku ngapain ya di sini? Terus aku sama temanku bertiga kan melipir kan, di pinggir, terus ada teman-teman yang lain naik terus nggak tahu naiknya tuh bareng abdi dalam itu 2 orang. Abdi dalam itu 2 orang naik, terus jadi dilingkarin gitu, si cewek ini di tengah, si abdi dalamnya tuh datang terus duduk bersila gitu, terus tahu-tahu langsung duduk ini, langsung gitu, nggak pakai tangan yang gini tapi langsung seret gitu. Itu horor banget coy. Langsung set terus langsung gini apa gini gitu. Oh gitu lah, gini. Lupa aku gini begini. Pokoknya gini lah tangannya. Gini. Si abdi dalamnya udah kayak gitu, si ininya tuh pas bangun langsung gitu. Oh, dia juga sekedar Ya juga gitu. Jadi bangun tuh langsung gitu. Langsung bet gitu. Nah, terus habis itu ngobrol kan mereka. Suaranya masih double nih yang kerasukannya. Nah, ngobrol, tapi itu ngobrolnya pakai bahasa Jawa yang aku nggak ngerti. Padahal aku sendiri orang Jawa tuh. bahasa Jawa alusan. Kayak zaman nenek kakek dengerin radio zaman dulu yang
ketopraan apa itu kan pakai bahasa Jawa yang bahasa Jawa totok lah. Majapahit lah ya. Pakai bahasa Jawa gitu kan. Aku nggak ngerti, pokoknya cuman dengar tuh sinuwun, terus simbawa rekso apa gitu. Cuman akhirnya aku nggak paham lah itu ngomong apa. Terus yang belakang biasa kan sebagai NPC yang menonton kan cuman ngomong apa gitu kan. Terus habis itu terus kita disuruh sama guru yang salah satu yang linker itu, kita disuruh wes jangan di sini nanti malah ganggu bagaimana. Ya udah pergilah. Aku ikut bantuin yang di ruang doa tadi karena masih banyak yang pingsan apa cowok cewek gitu kan. Jadi yang cowok ngurusin yang cowok, yang kayak di bangun gitu. Iya, bangun gitu. Kayak cowok kan bangun. Ini orang biasanya cowokan kok langsung diem gitu kayak bangun. Gitulah pokoknya. Terus selang lama bantu udah mulai pada sadar, ada yang pulang, ada yang masih di situ, ada yang ya pokoknya macam-macam lah. Selesai nih, tapi dalamnya pulang, ininya pulang selesai. Terus ada guruku yang tadi kan karena ruang doa itu deket sama ruang guru ya, lewatin kan. Pak tadi kenapa Pak? Kepo kan? Kenapa Pak tadi Pak? Ini lo gedung belakang. Oh, yang lagi dipugar ini ya? Iya, itu kan cagar budaya. Oh, iya toh Pak. Iya, itu dulu tuh cagar budaya cuma rubuh gara-gara gempa yang 2006. Rubuh gara-gara gempa yang 2006. Terus mau bukan dipugar sih, diratain. Iya, karena memang udah nggak bisa direstorasi. Udah hancur lah. Itu mau diratain. Nah, yang ngeratain itu pekerjaannya tuh mesti malam. Nah, siangnya tuh sepi jadinya. Construction site-nya tuh sepi, nggak ada orang gitu. Nah, kenanya nyambernya ke yang situ. Ke sekolah situ yang banyak orang kan sampai sore itu. Nah, itu kenanya kan pas pagi itu, kok nyamber ke situ. Itu sampai kan sekolahnya jajaran SD sama TK ya. SD sama TK-nya tuh ikut dipulangin. Karena memang kan sekios satu kompleks kan. karena sekios itu. Nah, terus aku nanya, "Lah, kok biasanya kesurupan kan cuma 1-2. Kok bisa serame ini?" Biasanya cuma 1-2 Biasanya. Iya, memang. Betul, biasanya. Karena ternyata ketika si katanya yang entitas ini ke SMA aku berantem sama yang di SMA aku. Jadi di SMA aku tuh memang sekolah gedung lama lah. Nah, itu tuh ada penjaganya juga. Nah, yang penjaganya ini tuh kayak nggak terima ada yang masuk baru. Nah, yang masuk inilah terus katanya ya, cuman kan aku nggak tahu, cuman diceritain tuh katanya tuh mereka berantem. Nah, energi hasil berantem inilah yang nyamber-nyamber ke yang lain. Tapi bukan karena penjaga sekolahmu kalah terus jadi kayak nah, itu nggak tahu ya yang menang ya. Yang mana ya. Serem juga ya. Kalau kelihatan kan lebih waduh gitu. Dan perang kocak itu. Iya, jadi si karena sama-sama tuanya mungkin ya, jadi kayak berantem. Akhirnya energi hasil berantem itulah yang nyamber ke yang lain. Bukan yang sini lompat sini simpat sini lompat sini tuh enggak nyamber gitu. Energinya gitu. Pecahan radiasi kali ya. Tapi bisa juga sih, maksudnya karena kan peperangan itu kan pasti nggak cuma raja lawan raja ya. Tapi ada murid lawan murid, panglima lawan panglima dan lain-lain. Itu mungkin bisa jadi ada entitas dari sekolahnya yang masuk juga ke warga sekolah. Nah, entitas sebelah juga masuk ini. Kalau bisa pukul-pukulan tuh mereka tuh. Makanya kewas kan. Makanya kan Sekeos itu. Parah sih emang kalau kayak gitu ya. Nah, itu pokoknya terus kita nanya kan. Ya biasa kepo kan. Emang itu siapa, ini siapa. Terus dijelasin lah di situ. Ternyata si yang dari cagar budaya ini dia udah jauh lebih lama daripada agama di Pulau Jawa katanya. Jadi makanya didoain apapun tuh nggak ngefek tuh. Jadi waktu itu tuh masih belum ada namanya keraton, belum ada namanya kerajaan Mataram tuh, belum ada kayak bawahnya lagi lah, lebih tua lagi lah. Sanghyang lah. Terus katanya tuh lebih lama dari yang di Pulau Jawa. Nah, yang di sekolahku itu zaman Belanda. Jadi mungkin sama-sama tua ya, sama-sama tua atau apa gitu. Jadi kayak yang ini merasa punya ini, yang ini merasa punya ini gitu. Iya, benar sih. Gitu. Dan akhirnya dari situ jadi nggak tahu ya, kayak katanya sih ditinggal di situ di SMA aku. Akhirnya persetujuannya kayak gitu ya. Jadi biar nggak kemana-mana, kayak ya udah di sini aja tapi jangan ganggu.
Kalaupun mau ganggu katanya yang sompral-sompral atau yang apa Kalau ada gitu. yang aneh-aneh aja, yang aneh-aneh ganggunya, tuh ngingetin lebih kan niatnya buat bantuin gitu. BTW ini orangnya kenapa ya ini ya? Enggak sih, aku Oh. coba Lagi tracking. Makanya tiba-tiba kamu masuk kanan kan pusing. enggak, aku coba tracking, maksudnya kan memang butuh ini ya, maksudnya pusing aku asli ini berat banget demi apa dah. Jadi memang salah satu faktor utamanya itu memang karena penggusuran. Jadi merasa tidak dihormati itu sebenarnya salah satu tempat sakral atau memang bisa kita anggap sebagai kayak Kompleks. bahkan sekelas Wonogiri. Mie ayam Mas Wonogiri. Wonogiri. Oh iya. Oh, Es memang tuh nggak datang lagi. Bener tuh. Ayam. Nah itu sekelas Imogiri. Jadi emang itu tempat tuh harusnya memang dijadikan Lestari lah ya. dilestarikan. Dan memang kalau mau ada tindakan penggempuran ataupun perubahan bentuk dan apapun itu perlu ada perizinan dalam tanda kutip ya. Sebenarnya katanya anjir diajak ngobrol. sebenarnya ya itu memang mau pindah, tapi ya tadi alasannya karena ada entitas lain yang nggak mau diganggu gugat karena sudah penuh di situ. Iya. Gitu. Karena sudah ramai. Jadi emang tujuan aslinya memang mau pindah. Karena itu udah diratakan sebenarnya di sana, keganggu lah ibarat kata dengan konstruksi dan lain-lain, pembangunan dan lain-lain. Ya kan apa di kali di apa di apa. Dan ya endingnya yang Belanda kalah. Ya mungkin karena kalah abu, tua ya. kalah umur lah. Kalah tua. Tapi aku penasaran deh, yang sampai mbak-mbaknya nempel di dinding itu loh. Iya. Maksudnya kan kayak, itu tahun 2000 berapa mas? 7 lah ya. Maksudnya kayak bisa sampai beneran ada kayak gituan tuh. Mengerikan. Possible sih kalau menurutku di era-era Hujan segitu. plek kayak dek terus seret gitu loh. Serutnya tuh bukan yang begini Enggak, kelihatan tuh bukan kayak yang tek gitu bukan, Kayak yang tek gitu set loh. gitu loh. ih ngeri banget coy. Karena entitas ini nggak jauh banget ya, nggak ribuan tahun lagi, maksudnya mungkin era-era Kerajaannya. jauh sebelum itu bukan? Oh iya. Itu loh. Ini ya leluhur lah ya. Bisa dibilang. Iya, Iya. kita bisa sebut Leluhur itu. jauh. Kita Makanya orang nyebutnya leluhur bisa ya. mungkin deity sih. Oh, udah deity ya. Tapi yang bikin mbaknya nempel itu si rajanya bukan Mas Amai kira-kira? Iya. Ownernya itu. Owner. Oh. Parah banget. Tapi aku penasaran deh. Pas mbaknya turun tuh, yo maksud gitu langsung. Enggak kan kita kan narik-narik itu kan. Enggak, oh lah katanya Turn up tuh loh. katanya nggak bisa kan tadi kan. Si temenku tuh nyoba tuh kayak dia yang ke atas gitu loh. Dia yang gitu. Biasanya kan setauku ya kalau di exorcism yang di Katolik itu tuh meskipun misalnya kayak dia tadi kan ngomong sebagai si mbaknya tapi juga sebagai si sosoknya. Entitasnya. Nah itu tuh nggak langsung terus habis itu mereka akan stay di situ. Jadi kayak ada tahapan tuh loh. Jadi misalnya yang aku bayangin kan akhirnya turun itu tuh karena misalnya dia udah jadi dirinya sendiri lagi, tapi itu sebenarnya sosoknya masih ada. Jadi emang buat manipulasi lagi. Biasanya gitu-gitu terus sih. Jadi kayak sebenarnya dia masih ada, cuman tampak yang di depan tuh nggak selalu. Sering kok emang kalau jin emang sering dalam Nanti metode kesurupannya. di apa malah kan tadi misalnya di borgol tuh apa misalnya kita dipegangin lah gitu, nanti pas udah dibukain kata tuh masih Kumat lagi. masih kumat kayak gitu, biasanya gitu exorcism Katolik tuh lumayan. Dan tapi setelah itu gara-gara itu angkatanku yang 2007 itu jadi kompak. Jadi kompak. Karena kan langsung ini kan bantu-bantu itu akhirnya jadi kompak gitu. Ada hikmah di balik musibah, coy. Ya malahan nih, dan setauku ini deh, karena aku familiar sama SMA-mu ya mas, kayak aku tahu di mana. Soalnya temanku ada sekolah situ, Iya. tapi katanya di masa angkatanku udah nggak ada yang kayak gitu sih. Kalaupun ada, cuma Ya, 1-2 aja kecil-kecil gitu, gitu, nggak ya. segede itu. Terkenal Biasa banget ya, soalnya diceritain sama temanku juga zaman tuh, segitu. pernah dengar. Mudah-mudahan sih jangan sampai sih. Amin. Udah berdamai kan, udah berdampingan mereka sekarang. Tapi keren loh Mas Pleks. Masih malah pamer loh. Udah bisa tidur nyenyak dia habis itu kan. BTW ini nggak ada yang mau nyamperin S2 aja. Oh iya? Ini Mas udah kasihan, Udah sejam kitanya ya? lapar. Telepon aja kali ya. Telepon coba. Ada. Telepon.
beli